Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus pengasuh pondok pesantren terbuka gratis Al-Isyraq Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Suherman Mokhtar. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu membimbing kita semuanya yang ada di sini. Amin Allahumma amin. Para kiai-kiai yang lain, para asatidz yang juga saya hormati, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para wali santri yang juga saya hormati, para santri pondok pesantren Al-Isyraq yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengarkan di luar, di timur, di barat, selatan, di utara baca Maulid semua. Kayaknya baru Maulidnya. Termasuk di sini karena ini tanggal 12 menurut salah satu versi kalender. Kalender satunya tadi malam. Nah, ada dua. Yang benar yang mana? Yang benar semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu Maulid. Memang masyarakat kita di Indonesia ini Maulid luar biasa. Ada yang Maulid sebagian daerah 1 bulan ada. Dan sekarang sudah umum Maulid arba'in 40 hari. Di kota-kota ada yang rutin Maulid mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 10 atau 11 Rabiul Akhir menjadi 41. Ada sebagian daerah kita ini di Indonesia Maulidnya 2 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada yang 4 bulan atau 5 bulan di Aceh. Di Aceh itu Maulid Nabi sampai bulan Rajab, sambung dengan Isra Mi'raj. Jadi kalau 2 bulan lagi undangan ke Aceh, itu acaranya Maulid. Ada lagi saudara kita Maulidnya 11 bulan. Orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan mengadakan Maulid mulai Syawal sampai Sya'ban, libur bulan Ramadan. Maka negeri kita ini negeri Maulid. Alhamdulillah ini Maulid. Dan alhamdulillah Maulid tambah ramai. Walaupun ada yang bilang Maulid ini bid'ah, gak benar segala macam, malah Maulid tambah semarak di mana-mana. Kayaknya mereka juga mempromosikan Maulid.
Karena dengan ada yang membid'ah-bid'ahkan, semakin dijelaskan dasar-dasarnya, dan orang semakin penasaran dengan maulid. Dan maulid ini saudara, maulid ini ada khasiatnya. Khasiatnya apa? Bukan makan-makan. Kalau makan-makan habis maulid, di tengah-tengah maulid sudah biasa. Kata para ulama, orang yang merayakan maulid Nabi, Imam Ibnul Jauzi berkata, khasiatnya ada dua. Apa? Yang pertama, al-aman fi dzalikal 'am. Oleh Allah diberi keamanan selama 1 tahun. Dan mudah-mudahan maulid ini, dengan maulid ini Allah menjaga kita semua. Allah menjaga bangsa kita. Allah menjaga umat Islam Indonesia. Amin Allahumma amin. Tahun depan kita perpanjang kontraknya maulid lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah maulid, kata Imam Ibnul Jauzi, wa busyra ajilah li ghairil hawaiji wal marad. Peringatan maulid ini berarti kabar gembira, sebentar lagi hajat-hajat dan impian kita dikabulkan oleh Allah. Insyaallah pondok pesantren ini hajatnya terkabul, bangunannya cepat selesai, tambah luas. Amin Allahumma amin. Dan ini faedah maulid ya, mempercepat terkabulnya hajat. Jangan dikira maulid ini ya hanya makan-makan selesai, tapi ada faedah. Maksudnya faedah dunia. Kalau akhirat ya sudah maklum, Abu Jahal, Abu Lahab aja setiap hari Senin dapat keringanan. Itu Abu Lahab. Gimana kalau orang Islam itu? Kalau orang Islam ini insya Allah lebih lagi daripada itu. Ini ada cerita, kisah viral. Kejadian ini abad sekarang, tahun 1953. Di Timur Tengah, terutama sekitar Palestina, yaitu di Lebanon. Di Lebanon itu kalau maulid Nabi itu biasanya bukan pakai mercon. Kalau sini kan pakai mercon kan, nanti ada yang pakai mercon, entah di sini atau di tempat lain ini. Tempat lain. Saya tahun kemarin undangan maulid di dekat rumah, kira-kira 4 kilo. Sejak berangkat ditelepon terus, sudah di mana Kiai? Sudah di mana? Ini kok tanya terus, kan dekat aja. Tidak tahunya begitu sampai di tempat acara, mau turun dari mobil bakar mercon. Saya terkejut juga. Oh ini mau bakar mercon, nelfon dari tadi. Pas mau ceramah, begitu duduk pegang mic, belum assalamualaikum, mercon lagi. Ini kalau negeri kita mercon. Kalau di Lebanon itu pakai senjata api, karena mereka akan perang dengan Israel. Dan masyarakat itu memang biasa punya senjata api atau punya bom, punya apa itu biasa. Masyarakat biasa itu punya memang di sana. Nah ini ada kejadian tahun 53. Pada waktu maulid, umat Islam yang merayakan maulid ini menembakkan senjata api. Entah salah satu pelor ini nyasar pada seorang anak perempuan Kristen. Pelornya ini kena kepalanya, jatuh sama kepalanya anak perempuan Kristen. Akhirnya apa? Kepalanya bocor. Karena kepalanya bocor, keluarga perempuan Kristen ini minta ganti rugi. Ini gimana? Akhirnya oleh umat Islam yang mengadakan maulid dibawa ke klinik terdekat. Ternyata pendarahan serius. Karena pendarahan serius, anak ini dirujuk ke rumah sakit Amerika di Beirut. Karena rumah sakit canggih waktu itu. Sampai di situ tim dokter, juga dokter ahli dari Amerika yang menangani. Ternyata pendarahan serius. Pendarahan serius, ibunya ada di luar karena tahu anaknya pendarahan serius, marah-marah.
Sampai-sampai dia memanggil-manggil Rasulullah SAW. Kata ibunya, Muhammad, ini gimana anak saya? Ini gara-gara umat kamu bikin maulid kamu. Anak saya ini mau mati, bocor kepalanya. Gimana tanggung jawab kamu? Katanya kamu ini nabinya umat Islam. Gimana anak saya? Akhirnya dokter-dokter yang ada di ICU ini keluar, memanggil ibunya ini, ibunya yang memanggil-manggil baginda Nabi Muhammad SAW, disuruh masuk ke ruangan ICU, barangkali mau mengucapkan selamat tinggal, perpisahan, karena anaknya tidak bisa ditangani. Ternyata bagaimana? Begitu sang ibu ini masuk ke ruang khusus, ruang ICU, ternyata putrinya duduk-duduk. Anaknya bilang, pegang ma, jangan boleh keluar, katanya. Pegang, jangan boleh keluar. Loh, siapa yang pegang? Kamu kok sembuh begini? Nabi Muhammad, katanya. Pegang, jangan boleh keluar. Lah, apa yang terjadi? Tadi waktu saya ini pingsan, Nabi Muhammad SAW datang pada saya dalam mimpi. Lalu beliau mengusap kepala saya. Saya tanya, kamu siapa? Saya Muhammad Rasulullah SAW. Begitu diusap langsung sembuh. Begitu mama masuk, karena mama ini bukan orang Islam, langsung keluar. Makanya suruh pegang. Dan ternyata kepala yang bocor itu sembuh. Dan kisah ini viral sampai sekarang di Beirut. Akhirnya apa? Mamanya ini masuk Islam. Bukan hanya putrinya yang masuk Islam, mamanya masuk Islam, keluarganya, sukunya masuk Islam semua. Ini gara-gara maulid Nabi. Jadi memang maulid Nabi ini benar-benar ada khasiatnya, saudara. Jangan dikira ini khasiat di dunia, maksudnya. Ada khasiatnya. Karenanya dalam acara maulid ini hadirkan semua hajat-hajat kita. Hajat apa saja. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Punya hutang segera lunas, yang belum punya menantu segera dapat menantu, yang soleh. Syukur-syukur kalau menantunya pandai baca kitab. Amin Allahumma. Ini maulid Nabi. Saya ini ke Pondok Al-Isyraq ini sejak tahun 2019. Dulu pas ada acara apa, acara undangan di daerah dekat-dekat sini, sama keluarga Kiai Suherman, Kiai bisa nggak singgah ke Pondok Al-Isyraq? Karena waktu itu sudah agak malam, sekitar jam 11 malam, ini jam 11, mungkin kurang sempurna. Gimana kalau subuh aja gitu? Saya kalau ke pondok itu jangankan diajak, gak diajak datang. Mengapa? Saya ini lulusan pondok juga. Saya memang murni alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Dan lumayan lah, walaupun tidak lama. Saya di pondok Sidogiri itu 18 tahun. Sebelum ke Sidogiri di pondok di kampung 2 tahun. Jadi 20 tahun ada di pondok. Gak lama 20 tahun itu. Kalau ulama-ulama dulu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mondoknya 32 tahun. Ketika mondok belajar di Baghdad, mondok sejak umur 18 sampai umur 50 tahun. Baru beliau menikah dan mengajar. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga ulama dulu yang mondoknya 40 tahun. Ada yang mondoknya berapa tahun gitu. Jadi lama. Dan pondok tempat saya belajar sama seperti sini. Memang murni mengajarkan kita. Cuma karena sering ceramah di mana-mana, dikira pernah kuliah, malah kadang-kadang mau ceramah dipanggil doktor. Saya terkejut juga, dapat dari mana gelarnya. Itu pondok. Artinya apa?
orang belajar di pondok itu gak perlu berkecil hati. Insya Allah kalau dapat ilmu yang manfaat dan barokah, semua urusan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Dan siapapun umat Islam harus mendukung pendidikan pondok. Sabda Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Orang tuh harus jadi orang alim, harus pandai baca kitab. Orang alim tuh ya pandai baca kitab. Kalau nggak bisa baca kitab namanya bukan orang alim. Karena ilmu agama ini sumbernya dari bahasa Arab. Karenanya kalau orang cuma pandai ceramah, pandai ngomong, nggak bisa baca kitab, bukan ulama namanya. Bukan. Yang namanya ulama memang harus pandai baca kitab. Jadi perintah mundok agar menjadi orang alim. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Jadi harus alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, atau menjadi muta'alim, belajar menjadi alim, belajar di pondok. Kalau kamu belum alim, ya belajar. Belajar itu artinya ya mondok, ngaji kitab, belajar kitab, nahwu shoroh dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa belajar, au mustami'an, atau jadilah kamu pendengar. Ya pokoknya dengarkan ada orang ngaji. Karena orang belajar ilmu agama itu ya kadang-kadang nunggu bakat. Kalau nggak bakat, nggak hafal-hafal kadang-kadang. Kadang-kadang nggak hafal, kadang-kadang nggak paham. Walaupun berarti ini mustami aja, jadi pendengar saja. Ulama-ulama dulu itu kadang-kadang Imam Ahmad bin Hanbal kalau ngajar itu yang hadir 5.000 orang. Tapi yang murni belajar itu paling 500. Sisanya itu cuma pokoknya mendengarkan. Mustami. Jadi mendengarkan. Kalau nggak bisa menjadi pendengar bagaimana? Au muhibban, atau jadilah kamu penggemar. Pokoknya harus pro, harus senang. Sama pondok itu harus senang. Jadi harus senang. Kalau nggak menjadi pendengar karena nggak sempat ngaji, nggak sempat apa, harus menjadi penggemar, harus senang, harus mendukung. Itu pada ilmu agama. Wala takun khamisan fatahlak, jangan jadi orang yang kelima, kamu akan celaka, akan binasa. Siapa yang kelima? Nggak suka sama pondok, nggak suka sama buya, nggak suka sama kiai, celaka. Karenanya kita ini apapun, kita ini harus berkumpul sama orang-orang yang suka sama pondok. Apa saja itu harus suka sama pondok. Kalau enggak jangan. Kalau perlu ya alumni pondok. Kalau bukan alumni pondok ini jangan. Kalau perlu. Ya kalau enggak ada lagi paling enggak penggemar pondok atau bau-bau pondok lah. Bau-bau ilmu agama. Ini ilmu agama. Mengapa? Ya karena sebentar lagi ini kita memasuki tahun 2024. Ini kan masa-masa politik. Kita ini harus pandai memilih. Pilih kira-kira orang yang pro ilmu agama. Kalau nggak suka ilmu agama jangan. Paling enggak ya bau-bau ilmu agama lah. Kalau nggak ada baunya sama sekali jangan. Karena nggak kelihatan agamanya. Wah ini nggak ada baunya sama sekali. Biasanya kalau mau pilihan datang semua ke pondok itu, ingin dapat baunya pondok itu jangan itu. Dan pondok pada masa sekarang ini penting. Mengapa penting? Karena pondok ini memang benteng terakhir umat Islam Indonesia. Ini bukan hanya keilmuan saudara, tetapi juga sosial, tatanan sosial. Ini butuh pondok. Saya setelah masuk ke Pondok Al-Isyraq tahun 2019 itu terkejut.
Mengapa terkejut? Saya tanya, kurikulumnya apa? Guru, di sini hanya mengajarkan kitab kiai, kata. Santrinya berapa? Ada sekitar 300 lebih. Ternyata di Jakarta ada pondok yang cuma mengajarkan kitab. Ini yang namanya benar-benar pondok. Saya cerita ke kiai-kiai di daerah-daerah yang pondoknya lengkap sekolah formalnya. Di daerah-daerah itu kadang-kadang biar pondok ada santrinya buka formal. Ternyata di Jakarta nggak ada formalnya, malah ada yang pondok. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Dan orang-orang di daerah terkejut, loh, masa di Jakarta ada pondok ngajar kitab? Nggak ada. Pondok Al-Isyraq ini ngajar kitab. Dan terbukti memang di sini memang pelajarannya hanya kitab kuning. Alhamdulillah. Dan ini penting saudara untuk masa sekarang. Pondok ini, mengapa? Pondok ini benteng terakhir. Sekarang ini, pada masa sekarang ini, umat Islam menghadapi tantangan. Tantangannya apa saja? Tantangannya apa saja, Imam? Dan terutama tantangan ilmu pengetahuan. Kita ini sering diakali. Bangsa kita ini sering diakali karena nggak punya ilmu. Coba bangsa kita ini ngerti ilmu agama, nggak mudah diakali sama orang. Diakali orang-orang karena nggak punya ilmu. Kan yang paling gampang diakali yang lugu-lugu, bukan yang bodoh-bodoh itu biasanya. Ini bangsa kita. Nah, ilmu agama ini obatnya menghadapi fitnah akhir zaman. Apa fitnah akhir zaman sekarang ini? Kalau fitnah akhir zaman sekarang ini adanya media sosial, itu fitnah. Adanya internet, fitnah. Televisi juga fitnah. Mengapa? HP juga fitnah. Android di dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW, kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan. Bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berpakaian fitnah, lalu fitnah itu dianggap sebagai sunnah. Jadi dalam hadis itu jauh hari Rasulullah SAW antisipasi, nanti kamu berpakaian fitnah. Apa maksudnya berpakaian fitnah? Pakaian ini artinya kan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok. Siapapun kan butuh baju. Saudara datang ke pondok pakai baju, ke masjid pakai baju, ke toko pakai baju, kerja pakai baju, di mana-mana pakai baju. Habis dibuka dipakai lagi, kan nggak dibuka terus itu baju. Artinya baju ini kebutuhan vital, kebutuhan pokok manusia. Ternyata di akhir zaman ada benda-benda yang sebenarnya menjadi fitnah. Menjadi fitnah ini artinya menjadi ujian, menjadi tantangan. Kalau tidak lulus bahaya. Ternyata benda-benda ini walaupun jadi fitnah, itu kita butuhkan seperti halnya kita butuh baju. Sebenarnya fitnah, cuma kita butuhkan. Contohnya apa? Televisi. Televisi ini kira-kira fitnah apa bukan fitnah? Fitnah. Tapi kita butuhkan. Loh kok fitnah? Kalau nonton TV 1 jam 2 jam, itu kira-kira lama apa sebentar? Sebentar. Kalau baca Quran 15 menit, lama apa sebentar? Lama kan? Padahal cuma baca Yasin dan tahlil, terasa lama. Apalagi 1 juz setengah jam, kayak lama sekali. Atau wiritan, kayak lama. Tapi kalau nonton TV sampai waktu hilang tersia-sia, berarti televisi fitnah. Atau contoh lagi Android. Android ini kira-kira fitnah apa bukan fitnah?
Coba kalkulasi. Kita ini sehari semalam lebih lama mana nonton HP dengan lihat mushaf Al-Quran? Kalau nonton HP berjam-jam capek, bosan? Gak bosan. Tapi kalau baca Quran setengah jam, fitnah saudara HP, fitnah. Fatuttakhadhu sunnatan, dan ini dianggap sunnah. TV, HP ini sunnah. Artinya menggantikan sunnah sekarang. Kok menggantikan sunnah? Dulu ustadz-ustadz, ini yang ustadz ya. Ustadz-ustadz itu pergi kemana disakunya tasbih. Kadang mungkin dalail atau apa kemana-mana. Itu disakunya. Nanti duduk di kendaraan wiritan. Itu dulu. Kalau sekarang ustadz-ustadz kalau pergi kemana-mana yang dibawa disakunya apa? HP. Sampai-sampai saya tuh sering masjid-masjid gak ada tasbih sama sekali. Ini mau dibilang terpengaruh Wahabi yang anti tasbih, ngundang saya. Tapi kenapa gak ada tasbih sama sekali? Biasanya di masjid-masjid itu kan banyak tasbih tertinggal. Ternyata gak ada tasbih tertinggal. Mengapa? Orang ke masjid sekarang sudah gak bawa tasbih. Bawa apa? Bawa HP. Jadi HP ini gantinya tasbih, gantinya wiritan ya HP ini sekarang. Kadang-kadang ya bukan hanya di masjid-masjid Jakarta. Saya pernah di Masjid Nabawi, pernah di depan Ka'bah. Ketika sholat, tiba-tiba ada nada dering. Lagunya dangdut. Kira-kira kalau nada dering lagu dangdut, orang Arab apa orang Indonesia? Indonesianya mana kira-kira? Penyanyi dangdut yang banyak di mana? Di Jakarta. Saya mikir, ini di depan Ka'bah, kenapa gak dimatikan dari tadi HP-nya pas sholat? Ini pasti bangsa saya, saudara saya. Artinya apa? Ini memang menjadi gantinya, ini saudara, jadi gantinya sunnah. Yang namanya HP dengan TV dah tergantikan semuanya. Dan ini fitnah semacam ini bahaya. Bahayanya apa? Dalam hadis ini dikatakan yarbu fihas shaghir. Anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Kalau dulu ya sebelum era 90-an TV masih TVRI aja. Nggak ada RCTI, nggak ada SCTV, nggak ada macam-macam. Dan yang muncul tiap malam kalau bukan Pak Harmoko, Pak Harto. Dulu itu anak-anak memasuki masa-masa puber tuh lambat dulu. Lama mau puber. Dan anak laki perempuan walaupun berduaan, walaupun ngumpul itu relatif aman dulu. Karena sama-sama gak berani, sama-sama gak ngerti. Begitu televisi ini channelnya banyak ya, stasiun televisi ini banyak, yang namanya film di TV siang malam, apalagi ada internet, ada segala macam. Anak-anak sekarang cepat tumbuh menjadi dewasa, cepat puber. Anak laki-laki cepat ngerti perempuan, anak perempuan cepat ngerti laki-laki. Artinya apa? Tantangan anak-anak sekarang lebih berat daripada anak dulu ketika kita masih remaja. Berat. Itu tantangan anak-anak sekarang. Karenanya memang solusi yang paling tepat anak sekarang ini masuk pondok. Ini sudah tepat memang. Kalau enggak bahaya anak-anak sekarang. Apalagi kalau dulu anak-anak sekolah di kampung tuh jalan kaki, 1 kilo 2 kilo jalan kaki, 3 kilo kadang jalan kaki. Sekarang ini gak ada jalan kaki, naik motor semua. Kalau pergi dari rumah naik motor,
Orang tua gak tahu kemana dia, apa sekolah, pulang dari sekolah telat, kemana kira-kira, gak tahu orang tuanya. Apalagi sekarang hubungan bisa pakai HP. Bahaya memang kalau gak mondok. Ini belum lagi bahaya-bahaya yang lain. Kalau di dalam hadis lain, ya di dalam hadis lain, idza amilat ummati khamsa fa alaihimud daman. Apabila umatku melakukan 5 perkara, maka kehancuran menimpa mereka. Kalau 5 perkara dilakukan. Apa? Yang pertama, idza dhahara fihim at-talahun. Apabila telah muncul, telah nampak di antara mereka, jelas di antara mereka saling melaknat, saling memaki-maki, saling mendoakan jelek. Betul. Ini sekarang, apalagi menjelang 2024, saling memaki-maki, saling apa, saling menjatuhkan. Ini talak. Kita nggak boleh begitu. Umat Islam nggak boleh saling menjatuhkan. Umat Islam harus memberikan teladan yang baik bagi bangsanya. Jadi gak boleh saling menjatuhkan, saling melaknat. Apalagi pilpres yang akan datang calonnya sama-sama muslim. Betul, sama-sama muslim. Ya kita jangan saling menjatuhkan, cuma pilih yang baik aja. Saya kalau ditanya, saya bilang menurut dia yang baik yang mana? Ya menurut saya ketiga-tiganya baik semua. Ketiga-tiganya sama-sama pilihan. Paling enggak menurut parpol masing-masing. Itu sudah bagus menurut saya. Ketiga-tiganya sama-sama bagus. Cuma kalau saya pribadi, ya mungkin condong sama Pak Amin. Amin Allahumma amin. Ya condong aja, dan saudara gak perlu ikut saya kalau ini demokrasi. Kalau saya condong sama Pak Anies dan Cak Imin, cuma cocok aja lah. Amin Allahumma amin. Saudara boleh sama seperti saya, boleh gak sama, enggak harus sama. Ini namanya demokrasi. Enggak boleh saling menjatuhkan, biar gak bertengkar. Kadang-kadang ya beda pilihan bertengkar sama saudaranya. Kadang suami istri bertengkar, ada di Jawa Timur itu. Suami istri bertengkar beda pilihan. Kok bisa ini? Ini gara-gara politik. Kita gak boleh begitu. Gak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyaribu al-khumur. Mereka meminum khamr. Kalau sekarang ini namanya narkoba, sabu-sabu. Dan ini sudah banyak saudara. Dan ini mudah didapat. Gimana gak mudah? Tahun lalu kan ada kasus, ada Kapolda ditangkap. Entah Kapolda mana itu. Ada Kapolda Sumatera Barat mau dimutasi ke Jawa Timur. Akhirnya gak jadi menjadi Kapolda Jawa Timur, gak jadi Wolo, ditangkap karena terlibat sabu-sabu. Ini kalau yang backingnya Kapolda berarti kan aman, berarti narkoba. Dan ini di sebagian daerah ya, di luar Jawa, entah kalau di Jawa, di Jakarta saya nggak tahu. Itu anak-anak muda yang kena narkoba itu sudah mayoritas sebagian daerah. Nauzubillah min. Ini bahaya luar biasa, dan pengedarannya sekarang lebih mudah. Ada HP sekarang. HP ini bisa untuk apa saja. Bisa untuk acara ngaji, maulid. Bisa yang jahat-jahat, bisa menyebarkan kitab, menyebarkan Al-Quran, ya, jual beli apa. Bisa narkoba, mungkin bisa juga itu. Ini sekarang. Jadi luar biasa. Kemudian lagi di dalam hadis itu dikatakan wala bisu al-harir. Mereka memakai sutra. Dulu orang laki-laki pakai sutra. Kalau sekarang ini gak pakai sutra, tapi mirip dengan sutra. Apa? Memakai yang bukan pakaiannya. Contoh, dari dulu biasanya yang di lehernya pakai perhiasan, pakai kalung, di telinganya pakai apa namanya?
ceramah maulid, ramai. Tahun berikutnya diundang lagi, lebih ramai lagi. Saya merasa pede waktu itu. Wah, saya ini tambah viral, tambah ramai, tambah ramai. Setelah tolak-tolak di situ, gak taunya di di baliho itu saya lihat pembandingnya dua. Satunya di Idrus Taufiq, satunya Ustazah Arab Jakarta. Setelah baca itu, jadi gak heran. Oh, kayaknya ini yang terkenal, bukan saya. Yang keramat yang nomor 2 ini. Dan betul, begitu yang nomor 2 itu berceramah, maju semua ke depan, terutama yang bapak-bapak itu. Artinya apa? Orang memang suka begitu, suka penceramah. Dan ini artinya juga pesan pada kita agar umat Islam ini lebih senang ilmunya para ulama daripada ceramahnya para penceramah. Maksudnya penceramah yang bukan ahli ilmu. Karena kalau bukan ahli ilmu ini ngawur saudara, rusak ceramahnya. Kemudian ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wa kasurat umaraukum wa qallat umanaukum. Banyak pejabat negara kamu tetapi sedikit yang amanah. Betul? Pejabatnya banyak, yang amanah sedikit. Ini artinya apa? Ini pesan pada kita agar kita menjaga nilai-nilai amanah. Maksudnya siapa? Ya kita sendiri. Kita ini harus amanah. Dan nanti ya menjaga nilai-nilai amanah. Dan nanti kalau kita pilih pemimpin, pilih yang kira-kira amanah. Kalau yang gak amanah sudah terbukti, jangan dipilih, gak boleh itu. Gak boleh. Saudara jadi pejabat lalu mengangkat pada satu jabatan seseorang, itu harus karena amanah pertimbangannya. Dan nanti ya pilihan nanti pertimbangannya juga harus karena amanah. Gak boleh nanti ini pileg misalnya, kamu kenapa milih itu? Itu saudara saya kalau gak milih dia gak enak. Gak boleh itu. Kalau gak amanah walaupun saudara haram dipilih. Apalagi memilih karena dikasih uang. Karena kalau di daerah di Jawa Timur atau di tempat lain ya, entah kalau di Jakarta kurang lebih sama apa enggak, calon-calon itu menjelang pilihan bagi-bagi uang biasanya. Di Jakarta ada yang bagi-bagi uang. Hah? Ada juga ya. Itu kira-kira uang halal apa uang haram? Uang haram kan? Uang haram. Dan nggak boleh memilih karena itu. Dipilih ini karena yang amanah. Jadi bukan karena apa. Ini menjaga nilai-nilai amanah. Dan sekarang ini ya untuk tidak amanah gampang. Nggak perlu jadi pejabat, jadi rakyat bisa gak amanah. Ya pokoknya uang yang didapat oleh kontestan itu kan uang riswah namanya, agar dipilih. Gak amanah berarti itu. Dan siapa saja bisa, kiai lebih banyak lagi kalau mau gak amanah itu. Kalau orang biasa mungkin dikasih amplop 150, mungkin kiai berkali lipat itu. Kalau mau gak amanah, memang berat saudara zaman akhir ini, amanah. Kemudian yang ketiga, kemudian lagi ya yang ada hubungannya dengan pondok, wa tafaqqahu li ghairiddin. Orang mencari ilmu bukan karena agama. Karena apa? Mencari ilmu karena formalitas. Artinya cuma karena cari ijazah itu. Dan alhamdulillah pondok Isyraq ini, pondok Al-Isyraq ini memang mengajarkan ilmu agama yang benar-benar. Karena langsung ke pusatnya, yaitu belajar membaca kitab bahasa Arab. Ini bukan karena formalitas ini, karena murni tafaqquh fiddin. Karenanya pondok-pondok seperti ini harus kita lestarikan itu. Ya pondok-pondok yang lain juga kita lestarikan. Walaupun tidak seperti ini tetap kita lestarikan.
selama pondok-pondok itu adalah pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pondok saudara. Jadi memang pondok-pondok yang tafakuh, yang hanya mengajarkan kitab ini merosot sejak era reformasi. Dulu sebelum era reformasi, pondok-pondok yang ngajar kitab kuning, santrinya membeludak, ramai. Setelah era reformasi, karena banyak anaknya kiai aktif di partai politik, malah kiainya jadi presiden dulu ya Gus Dur itu. Kemudian anak buahnya kiai-kiai jadi menteri, jadi DPR, jadi ini. Akhirnya apa? Pondok-pondok yang mengajarkan kitab ini merosot. Orang-orang banyak antusias sekolah. Mengapa antusias sekolah? Nanti dapat gelar, setelah dapat gelar gampang cari kerja. Ternyata bagaimana? Sekarang cari kerja dengan gelar gak gampang juga. Betul? Betul memang. Saya pulang dari pondok tahun 2004. UIN, YIN dulu STAIN. YIN di Jember itu membuka lowongan dosen negeri 7 orang. Yang daftar hampir 500. Semuanya S2. Saya bersyukur waktu itu, untung saya gak punya S2. Cuma punya S2 mungkin daftar juga itu. Ya karena gak punya memang. Saya cuma murni lulusan pondok, gak punya gelar itu. Cuma gelarnya sama orang dikasih kiai. Wah ini gelar lah, ini gelar dari masyarakat. Entah standarnya apa sekarang kiai itu. Karena emang standarnya gak jelas sekarang ini, kiai itu. Sudah pantas apa belum gak tahu. Ya mudah-mudahan diampuni lah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah ini artinya apa? Di akhir zaman ini orang belajar ilmu bukan karena agama semakin ramai. Ini pesan pada kita agar kita menjaga tradisi keulamaan. Pondok-pondok pesantren yang murni mengajarkan ilmu agama ini amanat pada kita agar kita jaga. Mengapa? Kalau enggak ya rusak umat Islam ini. Kacau kalau enggak. Kacau. Mengapa gak kacau? Ini isu-isu entah benar. Karena suka ada orang non muslim ya, kalau ngomong tuh pandai, sampai dibilang rasul itu. Betul? Ada yang bilang dia itu rasul. Entah saya salah dengar atau salah paham itu. Ya karena gak ngerti ilmu agama. Cuma ya ditokohkan. Sekarang ini karena kurang ahli ilmu agama, akhirnya siapapun ya dipanggil ustaz, dipanggil Gus. Padahal Gus tuh kan anaknya kiai, bukan anaknya kiai dipanggil Gus juga. Kalau gak dipanggil Gus, nanti dia bikin channel, bikin akun di medsos, kasih nama Gus. Gak diundang ceramah sendiri, hanya diundang. Setelah viral diundang kemana-mana. Kacau sekarang ini. Ini saudara, ini apa namanya ya, pentingnya kita menjaga ya tradisi keulamaan. Dan Pondok Pesantren Al-Isyraq ini insya Allah termasuk salah satu lembaga yang berusaha menjaga tradisi keilmuan itu, ilmu agama, agar tetap bersih, tetap jernih, tetap asli. Amin Allahumma amin. Karena kata para ulama, laulala ilmu lasaron nasu kal bahaim. Seandainya gak ada ilmu agama, manusia ini seperti hewan saudara. Kalau gak ada ilmu agama, seperti hewan. Itu kan orang-orang yang seperti hewan, itu kan karena gak pakai ilmu agama itu. Karenanya ilmu agama ini kita jaga. Dan Rasulullah SAW memang diutus untuk itu memang. Seandainya gak ada Rasulullah SAW yang kita syukuri maulidnya pada malam ini, kira-kira kita seperti apa itu? Apa kira-kira kita pakai baju seperti ini? Kan enggak kan? Bangsa kita ini aslinya dulu pakaiannya minim. Tahu pakaian asli bangsa kita? Bangsa yang dikatakan bangsa Nusantara ini pakaiannya dulu minim sekali. Yang laki-laki pakai koteka. Apa koteka itu?
yang ditutup cuma bagian depan aja. Pakai koteka, dinaikkan ke atas, kotekanya besar. Mengapa? Biar dikira punya dia besar. Padahal standarnya kecil itu. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan bangsa kita dulu, karena bangsa Indonesia ini kan tradisinya Hindu. Itu yang ditutup hanya dari dada ke bawah. Yang atas tuh dibiarkan. Coba lihat di YouTube itu, sebelum kemerdekaan dulu. Kan ada video-video lama atau baru kemerdekaan. Tradisi masyarakat Nusantara itu ada memang. Ini dengan diutusnya Rasulullah SAW, akhirnya bagaimana? Kita ini ganteng-ganteng, bajunya berlapis-lapis. Alhamdulillah, songkoknya macam-macam. Nah, saudara-saudara, kita ini merayakan Maulid Nabi. Kembali kepada Maulid, karena tadi ceramahnya kemana-mana ini. Karena ini memang ceramah ilmiah, jadi gak apa-apa kemana-mana. Ini waktu agak malam. Sepertinya sebagian baterainya sudah mulai redup ini ya, mulai pelan-pelan. Ya gak apa-apa lah. Siap mendengar? Ngantuk? Ya mungkin sebentar lagi lah. Nah ini besok subuh itu bangun. Jangan sampai ceramah sampai malam, subuhnya malah telat. Kesiangan itu ya. Nah, kita ini sebenarnya mengapa merayakan Maulid? Kita merayakan Maulid tujuannya agar cinta kepada Rasulullah. Apakah yang tidak mengatakan Maulid tidak cinta? Enggak bilang begitu. Saya kira semua umat Islam walaupun anti Maulid tetap cinta Rasulullah. Cuma orang yang mengadakan Maulid, maka dari waktu ke waktu cintanya semakin bertambah karena cinta dipupuk. Cinta itu kalau dibiarkan bahaya, saudara. Cinta itu kalau dibiarkan akhirnya apatis, cuek akhirnya. Dan itu gak bagus. Cinta ini perlu dipupuk. Mengapa perlu dipupuk? Cinta kita kepada Rasulullah SAW agar semakin kuat, semakin bertambah. Mengapa? Karena standar keimanan kita tergantung sejauh mana rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak beriman sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, daripada anak kamu, daripada seluruh manusia. Hadis ini mengatakan kamu tidak beriman. Untungnya hadis ini oleh para ulama ditakwil, tidak diartikan secara zahir, secara literal. Tapi bagaimana? Kata para ulama, iman kamu tidak sempurna sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu. Artinya apa? Orang ini kalau menginginkan imannya sempurna, maka berarti cintanya kepada Rasulullah SAW harus melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada seluruh manusia. Harus lebih. Kalau enggak, ya berarti enggak sempurna imannya. Kalau imannya enggak sempurna, pahalanya sedikit. Karena kualitas pahala itu juga tergantung kualitas keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, ada orang sholatnya sama 2 rakaat, tapi anugerah Allah gak sama pada masing-masing, tergantung keimanannya. Kalau satu imannya lebih kuat, pahalanya lebih banyak. Makanya di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar anugerah Allah pada dia. Itu iman. Jadi perlu memang keimanan kita, cinta kita kepada Rasulullah ditingkatkan, ini perlu. Gimana meningkatkan? Mengadakan acara maulid. Loh kok bisa acara maulid ditingkatkan? Biasanya di dalam acara maulid, para ulama, para asatid, kiai, habaib menjelaskan keistimewaan baginda Rasulullah.
Setelah keistimewaan baginda Rasulullah dijelaskan, kita semakin senang, semakin cinta. Semakin cinta berarti semakin kuat. Artinya kita cinta pada Rasulullah ini wajib saudara, karena beriman itu wajib. Nah, Allah mewajibkan kita mencintai Rasulullah itu bukan pakai cek kosong. Maksudnya bagaimana? Pokoknya kamu cintalah walaupun gak ada apa-apanya. Gak begitu. Tapi bagaimana? Kita diwajibkan cinta kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW diberikan sekian banyak keistimewaan, di mana tidak ada alasan pada kita untuk tidak cinta pada Rasulullah. Gak ada alasan orang tidak cinta pada Rasulullah, gak ada. Kalau kita ini tahu alasannya, pasti sangat cinta kepada Rasulullah, melebihi cinta pada orang lain. Melebihi. Mengapa? Ini dilihat dari berbagai keistimewaan Rasulullah SAW. Orang tua kita ini kira-kira sayang apa enggak sama anak? Sayang sama anak. Tapi dibandingkan Rasulullah, rahmatnya Rasulullah kepada umatnya, kasih sayang Rasulullah kepada kita, lebih besar siapa kasih sayangnya? Lebih besar kasih sayang Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah lebih berhak dicintai daripada kedua orang tua kita. Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu Muhammad kelak akan memberi anugerah pada kamu sampai kamu ridha. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ya Rabb la arda wa wahidun min ummati dakhalan nar. Tuhan, saya belum puas, belum ridha selama ada satu orang dari umatku masih ada di neraka. Artinya apa? Rasulullah itu sangat menginginkan saudara, umatnya, kita semuanya masuk surga. Nah, orang tua ini kadang biasa-biasa sama surga anaknya. Kok biasa-biasa? Kadang-kadang anaknya terlambat bangun, terlambat sekolah, orang tuanya marah gak marah? Marah. Tapi ketika anaknya terlambat bangun untuk sholat, orang tuanya marah gak marah? Gak marah. Ada yang begitu. Tapi anaknya terlambat sekolah marah. Anaknya terlambat sholat santai aja dia. Loh, gimana ini? Artinya apa? Rasulullah memang lebih menyayangi kita daripada orang tua memang. Itu dari segi kasih sayang. Belum lagi dari segi manfaat. Rasulullah ini memang rahmatnya, manfaatnya lebih besar daripada orang tua memang. Ini kalau kita mencintai seseorang karena dasar manfaat. Orang ini ya, kalau menerima manfaat, menerima pemberian dari orang, biasanya kan suka kan. Makanya caleg-caleg atau calon-calon berusaha ngasih itu. Ngasih. Kalau gak ngasih atau pemberiannya sedikit atau khawatir kalah, janji. Nanti kalau saya menang tak kasih ini. Mengapa? Biar kita cinta sama dia itu. Ingin dicintai. Nah, kalau kita alasannya cinta kepada seseorang karena dasar anugerah, Rasulullah ini yang paling berhak dicintai. Lebih berhak daripada yang lain. Ini kalau dasarnya cinta. Kalau cinta dasarnya karena manfaat. Kadang-kadang dasar orang mencintai itu karena keindahan. Misalnya karena ganteng. Saudara punya anak perempuan cantik, dilamar oleh 4 orang ustadz, sama-sama alim, cuma satunya paling ganteng. Kira-kira saudara pilih yang mana? Pilih yang paling ganteng. Kalau orang itu suka atau cinta pada orang karena tampan, karena ganteng, Rasulullah itu paling ganteng. Gak ada yang lebih ganteng dari beliau itu. Artinya apa? Rasulullah paling pantas dicintai karena ketampanan. Karenanya kata para ulama di dalam kitab-kitab aqaid, para nabi itu semuanya ganteng-ganteng, paling ganteng. Karena sifat wajib para nabi diantaranya harus ajmalun nas, orang paling ganteng. Gak boleh kalah ganteng dengan manusia biasa. Mengapa? Kalau kalah ganteng dengan manusia biasa, umatnya akan keliru, yang belum kenal mana yang nabi, mana yang bukan. Betul? Ini banyak terjadi. Kalau ada penceramah belum viral,
orangnya kurang gagah, fisiknya pas-pasan. Contohnya pengalaman saya. Saya ini dulu awal ceramah badan kurus, berat badan 40 kilo. Sekarang ini karena ceramah kemana-mana, makan berkali-kali, berat badan 60 lebih. Awal ceramah dulu tahun 2009, diundang Isra Mi'raj di Denpasar. Badan saya kurus, pakai baju putih, bawa serban. Sopir saya gagah dan tinggi, pakai baju putih juga, bawa serban juga. Sopir saya ini suka pakaiannya meniru saya. Saya punya juga kiai katanya. Saya pakai aja biar seragam dengan kiai. Karena datang terlambat, panitia nelpon terus. Sudah di mana? Di mana? Di mana? Macet. Karena datang terlambat, jamaah nunggu di halaman masjid. Karena terburu-buru, begitu mobil berhenti, sopir ini turun, gak nunggu saya turun duluan. Turunnya bareng. Karena turunnya bareng, jamaah ini berhamburan salaman, mencium tangan supir. Gak ada yang salaman dengan saya. Dikira dia kiainya. Sopir saya gak mau disalami karena gak mau dipaksa. Mungkin pikir mereka kiai ini tawadhu ini, gak mau dicium tangannya. Begitu masuk ke masjid, saya duduk di depan, sopir di belakang. Jamaah tolah-toleh, mana kiai gak ada. Begitu selesai ceramah, mereka menghampiri saya sambil ketawa-ketawa. Kiai minta maaf. Apa? Saya kira ini kiainya. Gak taunya sopirnya. Oh gak apa-apa. Kalau tadi keliru gak apa-apa. Yang penting pulangnya jangan keliru. Dan kalau para nabi gak ada saudara. Yang salah begitu gak ada. Karena secara fisik memang paling ganteng, paling tampan, paling handsome. Itu para nabi. Umat Islam harus tahu kalau para nabi ganteng-ganteng. Mengapa? Kalau gak tahu bahaya, ada nabi palsu, percaya. Di negeri kita ini ada orang bawa ajaran apapun, ada yang percaya. Betul? Mengapa? Ya karena gak ngerti, dikiranya jadi nabi gampang. Nabi itu gak pakai pencitraan, saudara. Gak pakai tim sukses nabi itu, gak pakai pencalonan. Nabi itu manusia pilihan Allah. Karenanya fisiknya, penampilannya sempurna semua para nabi itu. Coba umat Islam itu tahu kalau para nabi ganteng-ganteng, gak percaya sama yang palsu-palsu. Coba lihat di Google gambarnya orang-orang yang ngaku jadi nabi, mukanya di bawah standar, gak ganteng. Para nabi ini manusia pilihan, bukan pilihan orang, tapi pilihan Allah. Pilihan Allah harus ganteng-ganteng. Karena nabi ini ganteng-ganteng, maka kita ini kalau ada pilihan memang dianjurkan pilih yang ganteng memang. Ini bukan politik saudara, kalau milih memang ya. Maksudnya ya ganteng akhlaknya. Syukur-syukur kalau selain akhlaknya juga wajahnya juga ganteng. Karena di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, Ista'inu ala qadai hawajikum bihisanil wujuh. Kamu kalau punya hajat, entah hajat ini pribadi, apa komunitas, atau hajat bangsa, pilih yang ganteng-ganteng. Mudah-mudahan dapat yang ganteng. Amin Allahumma amin. Udah, ini bukan kampanye ini. Ini menerangkan maulid Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah SAW, diakui sebagai umat beliau, mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.